Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing, tetapi sebelumnya saya akan bahas dan tegaskan lagi tentang puasa raya TRC yang kita akan lakukan bersama-sama MTRC untuk perdana di bulan depan gitu ya. Saya evaluasi kembali mengingat pertama, puasa ini kan memang gak gampang, apalagi berturut-turut selama 7 hari gitu ya. Dan saya juga mempertimbangkan kondisi aktivitas kita masing-masing yang berbeda gitu. Tapi di sini saya tegaskan bahwa saya bukan berarti sedang berkompromi gitu ya, sebab saya merindukan semua kita itu bersemangat dan hidup dalam berpuasa, karena puasa itu penuh kuasa dan saya alami sendiri ketika sudah menjalankan puasa 40 hari untuk tahun ini gitu ya. Tepat selesai kemarin hari Jumat gitu, dan saya nggak sengaja memulainya, tapi kok bisa sama dengan puasa saudara-saudara kita yang muslim gitu ya. Mereka juga kan mayoritas puasa terakhir itu hari Jumat dan Sabtu Idul Fitri gitu ya. Saya pun hari Sabtu udah intermittent fasting gitu. Tapi langsung minggunya juga kembali berpuasa total itu paling cepat jam 3. Nah, ini saya rekaman hari Minggu gitu ya. Tadi saya katakan saya tidak sedang berkompromi untuk para sahabat agar tidak berpuasa gitu ya. Hanya memberikan arahan supaya tidak memandang puasa ini sebagai paksaan gitu, tapi kiranya dilakukan dengan senang hati dan sukacita gitu, dengan tulus sehingga manfaatnya dirasakan gitu. Tadi saya katakan saya bersyukur untuk kekuatan Roh Kudus yang memampukan saya untuk melewati 40 hari puasa selama untuk tahun 2023 ini gitu ya. Saya juga terus dukung doa khususnya Bu Walinang yang sedang mengambil puasa 40 hari, tapi juga tak lupa mendoakan para sahabat yang setia berpuasa supaya mengalami terobosan bahkan lompatan kerohanian selama berpuasa gitu kan. Apalagi seperti Bu Alinang ya, kan seorang ibu rumah tangga, tentunya juga ada tanggung jawab rumah tangga yang harus dikerjakan setiap hari kan, mengurus rumah, memasak gitu ya. Ada banyak aktivitas yang harus dikerjakan dan itu membutuhkan tenaga. Sementara juga Bu Alina sudah tidak lagi terlalu muda gitu kan. Nah, makanya saya terbeban untuk mendoakan, karena saya rasakan yang namanya berpuasa 40 hari itu tidak gampang gitu ya. Nah, jadi karena turut juga mengalami, menjalankan, makanya saya kasih seperti pencerahan buat kita bahwa jangan sampai nanti puasa itu dilakukan dengan keterpaksaan atau dengan hati yang tidak tulus sehingga menjadi sia-sia gitu. Nah, makanya saya mau katakan di sini supaya
eh, saya kasih sedikit kelonggaran gitu ya. Kalau harapan saya kita semuanya berpuasa, berdoa itu sampai jam 3 paling cepat selama 7 hari itu, dan MTRC itu berturut-turut juga sama 7 hari selama setengah hari. Tapi kalaupun tidak mampu gitu ya, tadi saya katakan saya kan tidak tahu betul kondisi setiap orang, kondisi dan kebulatan tekad setiap orang gitu, itu saya tidak tahu persis gitu. Nah kesehatannya juga saya nggak tahu persis gitu. Nah jadi kalau misalnya tidak mampu, sekalipun para pendoa ya tidak mampu sampai jam 3 gitu ya, lakukan saja seikhlasnya gitu ya. Kalau memang saya perhatikan seperti Bu Rani hampir setiap hari sampai jam 12 gitu ya, ya sudah, lakukan seperti itu saja. Kalau memang itu yang mampu dilakukan, Tuhan pasti hargai itu. Saya juga terharu seperti Bu Lini ya, untuk menghindari guncangan mahnya gitu ya, sampai kemudian mulainya puasa agak larut ya, supaya bisa bertahan sampai jam 3 sore. Dan saya manusia yang jahat, kita kan manusia yang jahat saja bisa menghargai, terlebih Tuhan yang maha baik itu gitu ya. Jadi saya perlu kasih arahan untuk mempersiapkan ke depan, nanti jangan sampai merasa terintimidasi, merasa takut gitu ya, karena situasi setiap kita di lingkungan kita kan sekarang, lingkungan aktivitas kita kan saya nggak tahu gitu. Nanti jangan menjadi batu sandungan atau bahkan menjadi menimbulkan masalah baru gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan itu. Ini namanya ibadah, itu nggak dipaksakan secara otoriter gitu ya. Hanya punya harapan supaya setiap kita mendapatkan manfaat seperti yang saya rasakan. Yang saya rasakan yang paling berharga adalah bagaimana mengalami terobosan kerohanian dan lompatan kerohanian gitu ya. Itulah kenapa saya bertekad yang 40 hari yang lalu kan, itu kan seperti saya mengejar lompatan kerohanian, dan itu harus di-maintain, paling tidak di-maintain atau di-maintain, bahkan secara perlahan lagi dinaikkan dengan aktivitas puasa berselang hari, ditambah puasa raya kita yang selama 7 hari setiap awal bulan gitu ya. Nah jadi ke depan kalau nanti waktunya berpuasa, siapa tahu saya tidak lagi membahas soal ini pada sharing selanjutnya. Jadi pada saat ini saya sudah katakan bahwa nanti lakukan saja dengan sukarela, dengan tulus, dengan sukacita, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekalipun pendoa, nggak usah merasa nggak enak hati atau terintimidasi. Kalau memang belum bisa saat ini karena kondisi masing-masing kita berbeda, belum bisa saat ini untuk sampai jam 3, nggak apa-apa sampai jam 12 atau bahkan sampai jam 12 dengan disertai air putih juga tidak apa-apa gitu ya. Tuhan melihat hati kita dan Tuhan sangat menghargai itu gitu. Nah sekarang saya akan bagikan berkat rohani yang luar biasa yang membuat saya semakin termotivasi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya sungguh berharap setiap kita yang mendengarkan sharing ini, bahkan siapapun yang mendengarkannya di video ini, entah kapanpun itu, benar-benar termotivasi dan hidup dalam rasa terima kasih yang besar kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Sungguh kita ini sebenarnya orang-orang sangat beruntung. Selain Tuhan sudah menggantikan kita di kayu salib, sudah membayar lunas dosa kita, utang dosa kita, sudah menyelamatkan kita, berkat-berkatnya, perlindungannya, Roh Kudus yang menjadi jaminan segala sesuatu gitu ya. Kalau melihat kebenaran firman Tuhan di Wahyu 21 dan 22 ini gitu ya, harusnya kita itu betul-betul sangat menghargai hidup, sangat bertekad untuk
benar-benar mengasihi Tuhan dan hidup berkenan kepada Dia. Dan seperti kemarin saya katakan dalam sharing gitu ya, tidak semuanya kita yang masuk ke gereja itu pasti selamat. Saya sangat percaya itu. Saya juga katakan di sharing selanjutnya bahwa tulisan-tulisan ini kan untuk jemaat-jemaat. Jelas sekali surat Paulus untuk jemaat-jemaat yang dilayaninya. Demikian juga dengan kitab Wahyu ini adalah surat untuk jemaat-jemaat gitu ya. Dan ini ditujukan kepada orang-orang Kristen gitu. Nah, ini juga selain nanti penghiburan, ini juga terus memberikan penegasan kepada kita untuk mengerti bahwa kalau kita berkompromi dengan dosa ya, di sini dikatakan ya masih melakukan dosa, itu kita tidak akan pernah berhak untuk semua yang Tuhan janjikan di Yerusalem baru. Bahkan nanti di ayat pada Capas dikatakan, saya bacakan dulu bahwa dikatakan bahwa sungguh diberkatilah kamu, Wahyu 22 ayat 14, sungguh diberkatilah kamu semua yang melakukan perintah-perintah Allah. Kamu akan menerima hak untuk makan buah dari pohon-pohon kehidupan ya, dan diperbolehkan masuk ke kota kudus itu melalui pintu-pintu gerbangnya. Jadi kekristenan tanpa ketaatan tidak akan pernah membawa orang ke dalam kekekalan, ke dalam Yerusalem baru, ke dalam kota kudus itu. Kita harus benar-benar mengerti itu. Kemarin juga akan saya katakan, jangan merasa udah pasti selamat. Kenapa? Kita harus punya iman disamakan oleh Tuhan, tapi jangan merasa pasti. Kita harus bercermin, kita harus cek, kita harus sadar tentang kehidupan kita. Nah, sebelum saya masuk ke situ lagi lebih dalam, saya mau kita semua dihiburkan dari ayat firman Tuhan yang saya bagikan di awal ini gitu ya. Kalau selama ini kita mendengarkan dari kesaksian, mungkin masih ada cukup banyak orang yang tidak percaya dengan kesaksian penglihatan gitu ya. Kalau saya sih percaya karena seturut dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, kita sekarang baca di dalam firman Tuhan yang tidak mungkin berbohong gitu ya. Tidak berdusta. Di Wahyu 21 ayat 3. Kemudian saya mendengar suara dari dekat tahta Allah yang berseru, mulai sekarang Allah akan tinggal bersama-sama manusia. Maka digenapilah janji Allah yang sudah Dia sampaikan melalui para nabi. Aku sendiri akan tinggal bersama-sama kalian. Kalian akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah kalian. Jadi ini adalah masa depan kita di dalam kekekalan di Yerusalem bersama dengan Tuhan. Paulus juga akan berkata bahwa kita nanti akan melihat Dia tanpa selubung, muka dengan muka, dengan Yesus yang pernah hidup di 2000-an tahun yang lalu bersama dengan 12 muridnya dengan banyak saksi, dan Dia akan datang dan selamanya kita akan hidup di kota yang kudus itu dan melihat Tuhan. Jadi katakan, aku akan tinggal bersama-sama dengan manusia, aku sendiri akan tinggal bersama kalian. Ya memang ya, Dia adalah Immanuel yang beserta dengan kita, tapi kan kita belum melihat Dia rupa dengan mata, belum memandang wajahnya gitu. Tetapi nanti kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ayat keempat, Dia juga berkata, aku akan menghapus semua air mata mereka. Mereka tidak akan mengalami kematian atau kesakitan lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan tangisan, karena kehidupan yang lama sudah berakhir. Begitu indahnya kehidupan nanti, gak akan pernah berakhir, kekal selama-lamanya. Gak perlu lagi ada ketakutan terhadap kematian, gak ada lagi perkabungan, gak ada lagi kesakitan, gak ada lagi tangisan. Ayat 22 dari Wahyu 21, saya tidak melihat rumah Allah di dalam kota itu, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba sendirilah yang menjadi seperti rumah Allah di sana. Ayat 23, kota itu juga tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, karena kemuliaan Allah menyinarinya, dan cahaya Anak Domba menerangi kota itu. Kemudian malaikat tadi menunjukkan kepada saya sungai sejernih kristal yang mengalirkan air kehidupan. Sungai itu mengalir dari tahta Allah dan Anak Domba dan melintasi di tengah-tengah jalan utama di kota itu. Di kedua tepi sungai tumbuhlah pohon-pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan. Orang-orang dari segala bangsa akan memakai daun pohon itu untuk menyembuhkan penyakit mereka. Mereka pun akan melihat wajahnya.
namanya tertulis pada dahi mereka. Itu benar-benar luar biasa, dan kita akan memandang wajah Tuhan. Siapa yang akan memandang wajah Tuhan yang kudus? Adalah Dia yang selalu menguduskan hidupnya, yang bertekad untuk menjalankan kehidupan yang kudus setiap hari. Di kota itu tidak akan ada lagi malam, dan mereka tidak perlu lagi cahaya pelita atau matahari, karena Allah sendirilah yang akan menerangi mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja bersamanya sampai selama-lamanya. Setiap orang yang tetap setia kepadaku dan menang dalam peperangan rohani ini akan menerima semua berkat tersebut. Kalian pantas disebut anak-anakku, dan aku akan senang disebut Allahku. Itu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, dan saya sangat percaya itu hanya segelintir daripada gambaran dari kehidupan yang baru nanti. Kalau mesti dijelaskan dengan kata-kata itu nggak cukup dengan Alkitab. Bahkan kesaksian dari beberapa orang pun tidak cukup menggambarkan betapa dahsyatnya masa depan orang percaya. Makanya tadi saya katakan, kita ini orang-orang yang beruntung, kita ini orang harus bersuka cita, sebab selain tadi saya katakan kita sudah diampuni, tidak lagi menanggung dosa, diselamatkan, ini disediakan ada banyak hal yang luar biasa. Makanya kemarin ketika saya renungkan ya, sebelum saya tidur, saya renungkan di Yakobus 1 ayat 12. Kalau terjemahan baru kan dikatakan bersukacitalah dalam pencobaan gitu ya. Kalau ini lebih jelas katakan, bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu, karena sesudah kamu lulus dari semua ujian di dunia ini, kamu akan diberi mahkota kemenangan sesuai dengan janji Tuhan kepada kita semua yang mengasihi Dia. Jadi kita harus memiliki pikiran yang positif, cara pandang yang benar terhadap kesulitan, terhadap kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Karena itu kan seperti Paulus katakan, itu jauh lebih murni. Iman kita itu jauh lebih murni daripada emas, lebih berharga. Maka itu harus diuji lewat apa? Lewat diuji keyakinan kita kepada Tuhan, lewat kondisi yang menyesakkan hati kita, bahkan membuat kita bingung, tidak mengenakan. Tapi lewat firman ini, saya renungkan ini sebelum berangkat tidur beberapa hari yang lalu. Melalui firman ini kita tahu bahwa tujuannya itu kan seperti firman lainnya katakan, bahwa untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau orang tahu, selain pengharapan yang luar biasa tadi yang saya bacakan di Wahyu, orang sadar apa yang terjadi itu bukan karena Tuhan jahat, maka sikap hidupnya akan tetap apa? Stabil, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap bersukacita, tetap bersyukur, tidak pengaruh oleh apapun. Sebab ini hanya sementara saja perjalanannya. Dia tetap menang dalam peperangan, karena Tuhan katakan tadi, firman Tuhan katakan tadi bahwa setiap orang yang tetap setia, ini bukan setia KTP ya, setia mengasihi Tuhan, setia seperti tadi dikatakan yang saya bacakan, setia dalam ketaatan, setia berpegang pada perintah Tuhan, setia pada janji-janji Tuhan, dan menang atas peperangan rohani. Kita diperhadapkan dengan peperangan rohani, terutama masalah iman kita kepada Tuhan. Kalau kita menang, tetap mengucap syukur, tetap mengasihi Tuhan, kita akan menerima upah kita nanti. Sebab Tuhan akan datang dengan upah. Tadi kan saya sudah bacakan, Tuhan datang dengan upah. Nanti juga saya akan bacakan lagi. Nah, jadi ya saya mau katakan melalui sharing ini, mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Tunjukkan sikap yang menghargai kasih karunia, bersukacita untuk apa yang Tuhan janjikan. Jadi orang yang udah ngerti ini, dia akan menjadi termotivasi dalam hidup apapun warna hidup, dia akan tetap bersukacita. Dan ini juga menjadi perenungan buat saya, dan kiranya menjadi peringatan untuk kita, setiap kita yang punya telinga yang mau mendengar ya. Di Wahyu 21 ayat 8 ini kembali menguatkan sharing sebelumnya. Wahyu 21 ayat 8, tetapi berkat-berkat ini tidak akan pernah diterima oleh orang yang takut menjadi pengikutku. Jadi kalau di terjemahan baru kan dikatakan penakut gitu ya, tetapi penakut itu dulu, bahkan sebelum saya berkali-kali baca firman,
sebelum saya baca dari berbagai versi. Dulu saya pikir itu ya takut mungkin takut sendirian, takut di kegelapan, takut terhadap kehidupan gitu ya. Tapi ini lebih terang, dan saya damai sejahtera memahaminya bahwa penakut di sini adalah orang-orang yang takut dia dikucilkan, takut dimusuhi karena pengikut Yesus. Dulu kan ketika zaman kerusuhan kan ada banyak orang Kristen yang kemudian mengaku sebagai kelompok agama tertentu gitu ya, bahkan keturunan asli pribumi ya kan, ada pernah kan kasus-kasus gitu ya, karena apa? Takut jadi pengikut Kristus ya. Tapi di sini dikatakan tetapi orang-orang yang penakut gitu ya, penakut jadi orang Kristen, menyangkal sebagai pengikut Kristus, ini nih orang-orang yang murtad gitu ya, yang suka berbuat dosa ya. Ini makanya tadi saya katakan, kalau ada masih keinginan dosa yang disengaja, itu tidak akan pernah melihat Tuhan. Yang suka berbuat dosa, yang menodai diri, rasanya kemarin juga saya sudah bagi ini ya, yang menodai diri dengan berbagai macam dosa menjijikkan, yang terlibat dalam ilmu sihir dan perdukunan. Makanya orang-orang yang melakukan dosa kejijikan seperti percabulan, perzinahan, termasuk juga pornografi, kemudian juga LGBT gitu ya, itu kalau mereka nggak sungguh-sungguh bertobat, itu kan sesuatu yang menjijikkan, itu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Dan saya melihat banyak orang Kristen yang tetap hidup dalam kehidupan yang menyimpang. Bahkan kan ada pastors di beberapa negara itu, mereka adalah selain gay juga lesbian gitu ya. Nah, itu adalah dosa-dosa yang menjijikkan. Juga para pembunuh, orang yang cabul, penyembah berhala, dan semua penipu, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang bercampur belerang gitu. Di ayat 21-27, tetapi orang-orang yang najis sama sekali tidak akan dibawa ke sana. Demikian juga penipu, setiap orang yang menodai dirinya dengan dosa. Ya, ini peneguhan lagi. Karena upah dosa itu udah pasti maut, tidak diperbolehkan masuk. Hanya orang-orang namanya tertulis dalam kitab kehidupan milik sang anak domba yang bisa masuk ke kota itu. Untuk perbandingan kita di BIMK Wahyu 21 ayat 27, tetapi orang-orang yang melakukan hal yang menjijikkan atau orang yang berdusta, singkatnya apapun yang najis, sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya. Yang akan masuk hanyalah mereka yang tertulis dalam kitab orang hidup, buku anak domba itu. Terjemahan sederhana Indonesia, tetapi semua yang hidup tanpa rasa bersalah seperti anjing ya. Saya nggak tahu, belum terlalu memahami apakah anjing memang tidak punya rasa bersalah ya, tapi rasanya sih begitu. Tapi saya lebih masuk pengertian anjing ini kan, anjing itu kan punya ciri-ciri kembali kepada muntahnya. Anjing saya itu si Joki, kalau dia muntah itu dimakan lagi sampai habis muntahannya. Nah, kembali kepada kekotoran, kenajisannya masa lalu, itu kan salah satu hal daripada anjing ya. Selain dia memang setia sama tuannya, tapi ada hal yang jelek daripada anjing, itu adalah kembali kepada muntahnya. Nah, kalau anjing di sini dari terjemahan baru, saya lebih masuk dari firman Allah yang hidup, yang menerjemahkan di luar kota itu. Ini seperti istilah yang dituliskan oleh Conam Thomas yang dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan berbagai dosa itu tinggal di luar kota. Itu berarti di luar Yerusalem gitu ya, Yerusalem baru gitu ya. Di luar kota itu terdapat orang-orang yang sudah meninggalkan Allah ya kan. Jadi berbalik gitu, seperti perilaku anjing tadi kan, berbalik kepada muntahnya. Nah, orang-orang Kristen yang kemudian meninggalkan Allah, baik secara menukarkan imannya maupun kembali lagi melakukan dosa yang dulu ya, itu juga tidak akan pernah masuk dalam kota itu. Tukang sihir, orang cabul, pembunuh, penyembah berhala, dan semua orang yang suka berdusta.
Makanya saya suka ingatin anak-anak yang sedang saya jangkau, sudah terbiasa dari kecil dan merasa nggak bersalah dengan dusta gitu. Saya ingatin mereka, kalau berdusta nanti masuk neraka gitu. Karena udah jelas pendusta itu anaknya iblis, karena iblis itu bapak pendusta. BIMK, tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji, yang memakai ilmu gaib, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul, yang membunuh, yang menyembah berhala, orang-orang yang berdusta, baik kata-kata maupun dengan perbuatan. Ini jelas sekali. Berdusta dengan perkataan, suka bohong. Perbuatan berarti ketidakjujuran. Semua itu tempatnya di luar kota. Seperti yang saya katakan tadi, ini menjadi penegasan buat kita, bahwa kalau kita hidup di dalam dosa-dosa ini, kita tidak akan pernah menikmati apa yang saya sudah baca di awal. Dan saya hafal ini, saya ingatkan diri saya, saya renungkan ini. Gak boleh ada ini, gak boleh ada itu, gak boleh lakukan sentuh itu lagi. Saya selalu meminta Roh Kudus untuk kuatkan aku, untuk sebab salah satu yang saya rindukan adalah bagaimana saya hidup berkenan setiap hari. Nah, ini juga kiranya menjadi peringatan buat kita. Jangan kita seperti judul tadi, oh saya udah Kristen, udah tepuk tangan, udah tapor persembahan persepuluhan, udah melayani, udah tahu firman, udah lakukan tapi kalau ini masih ada, ini kan peringatan, ini betul-betul Tuhan sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya. Kalau kita masih udah 2 kali tadi dikatakan masih menodai dirinya dengan dosa, gak bakalan kita melihat Tuhan. Kita lihat apakah kita cabul, apakah kita suka berdusta dengan perkataan dan tindakan, apakah kita ada ilmu sihir, apakah kita melakukan hal yang menjijikkan di dalam hati, pikiran dan perbuatan kita. Ini harus terus bercermin sampai didapati kita hidup dalam kekudusan, setia dalam ketaatan, setia dalam kekudusan. Ini yang saya mau katakan, bahwa kita menjadi peringatan buat kita. Kita boleh tetap percaya bahwa atas anugerah keselamatan Tuhan, tapi kita harus koreksi diri, jangan menjadi buta. Kalau ternyata kita masih menyukai dosa, kita masih terlibat dengan hal-hal seperti ini, jangan kita buru-buru terlalu percaya. Itu yang saya mau katakan. Wahyu 22:6. Lalu malaikat itu berkata kepada saya, semua yang kamu dengar dan lihat hari ini benar dan layak dipercaya. Hanya Tuhan Allah saja yang memberi kemampuan kepada para utusannya untuk bernubuat, dan Dialah yang sudah mengutus saya untuk menunjukkan kepada para hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 11 dari Wahyu 22. Sisa waktunya sangat singkat, maka siapapun yang berbuat jahat teruslah berbuat jahat, dan siapapun yang membiarkan dirinya ternoda teruslah hidup menurut hawa nafsu. Tetapi siapapun yang hidup benar teruslah hidup benar, dan siapapun yang disucikan oleh Kristus teruslah hidup suci. Ini pilihan kita. Teruslah hidup benar, teruslah hidup suci, teruslah hidup kudus. Setiap hari itu perjuangan yang berat. Saya perjuangannya bukan supaya aktivitas pelayanan, enggak. Saya mau melayani Tuhan, tapi yang paling utama adalah bagaimana hidup saya benar dan suci. Saya tidak akan pernah dipertimbangkan oleh Tuhan dengan pelayanan kalau ternyata hidup saya memiliki kehidupan yang ganda. Dan kiranya menjadi peringatan buat kita. Motivasi di awal yang tadi saya katakan, tapi menjadi peringatan buat kita. Kembali saya bagikan apa yang menjadi prinsip dasar yang saya sudah tanamkan dalam pelayanan ini di 7 hampir 8 tahun di waktu yang lalu, adalah prinsip ketaatan total. Sungguh diberkatilah kamu semua yang melakukan perintah-perintah Allah. Kamu yang akan menerima hak, kamu akan menerima hak untuk makan buah pohon kehidupan. Hanya orang yang taat saja, yang hidup benar, yang hidup suci, akan berhak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Makanya saya katakan bahwa kalau orang Kristen hanya rajin ke gereja, merasa diri udah di gereja besar, digembalakan oleh hamba Tuhan yang terkenal, dia udah bolak-balik misalnya ziarah ke tanah suci, dia mungkin donatur gereja, dia udah bahasa roh, mungkin ya di gereja tepuk tangan gitu ya. Tapi kalau hidupnya tidak dipadankan, ini kan firman ini, makanya saya katakan firman ini selain pelita sebagai terang, ini kan menjadi tuntunan gitu. Ini menjadi petunjuk, ini menjadi nasihat, didikan, ajaran, tuntunan setiap hari gitu. Setiap hari itu berjalannya di relnya kebenaran firman Tuhan ini, supaya nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Makanya kalau orang katanya udah Kristen, selain tempoh hari saya katakan bahwa selain dia nggak berubah, dia akan tersesat.
Kenapa? Karena merasa, oh udah di gereja yang gede, yang diberkati, kelihatan hadirat Tuhan. Kemarin kan dengar, walaupun orang kelihatannya merasakan hadirat Tuhan, dia merasa udah selamat. Kenapa? Karena memang ada demonstrasi hadirat Tuhan, karena Tuhan setia. Di mana namanya dipuji, ditinggikan, dia bertahta. Dia berbelas kasihan menyatakan mujizatnya. Tapi itu bukan ukurannya. Tapi sesungguhnya kesadaran kita akan sikap hidup kita. Sudahkah kita menuruti perintah Tuhan? Makanya saya tanamkan fondasi ketaatan di awal pelayanan ini. Dan saya bersyukur sejauh ini, walaupun belum sempurna pelayanan ini termasuk diriku, tapi landasannya, fondasinya itu jelas dari firman Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan dalam sharing ini terus membuat kita termotivasi dan memandang setiap persoalan yang ada itu sebagai ujian. Nanti Tuhan akan datang memberikan upah kalau kita tetap setia dan menang terhadap kesesakan, masa-masa sukar yang Tuhan berikan. Itu semua cuma ujian dan tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Dan mari terus bercermin pada firman. Jangan lagi ada dosa. Jangan ada lagi dosa dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya ada breakthrough ya, ada banyak berkat yang mungkin tidak sekaligus saya bagikan di dalam satu sharing ini ya. Tapi selain breakthrough, terobosan dalam kerohanian, kedekatan dengan Tuhan, dan juga aku ada persoalan yang saya bawa kepada Tuhan dan Tuhan lepaskan aku. Karena Tuhan, Engkau tahu bahwa kerinduanku adalah bagaimana hidup suci, berkenan, dekat kepadamu, merasakan selalu berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya. Itu yang jauh lebih daripada pokok-pokok doa lain. Walaupun sebetulnya ada pergumulan pribadi yang Tuhan jawab gitu ya, tapi itu bukan lebih penting daripada kerohanian. Ayo kejar Tuhan, kejar kekudusan, kejar kesucian, kejar hidup benar, kenikmatan apapun yang kita dapatkan. Bahkan mungkin orang-orang ada oknum-oknum ya, biasanya oknum-oknum, entah itu pengusaha, oknum pejabat, biasanya itu mereka suka punya ada pegangan entah untuk jabatan. Ini oknum ya, nggak semua gitu ya. Nikmatnya cuma sementara, paling cuma puluhan tahun. Apalagi dia orang katanya ngakunya orang Kristen gitu ya, itu juga nggak di bawahnya serta. Kenikmatannya cuma sementara, tapi nanti di dalam kekekalan itu kan benar-benar bertolak belakang gitu ya, antara kehidupan bersama dengan Tuhan dengan di dalam kematian yang kekal. Demikian juga dengan dosa, memang nikmat bagi daging, tapi ganjarannya, hukumannya itu betul-betul mengerikan. Kalau Tuhan bilang kita hidup benar, hidup kudus, hidup suci, itu bisa. Sebab Tuhan tidak pernah menyuruhkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Asal kita punya niat. Dan terakhir saya katakan, salah satu yang memampukan saya untuk tetap seperti ini, berapi-api dalam Tuhan adalah komitmen saya untuk berpuasa, beribadah puasa. Jadi karena itu tetaplah bersemangat dalam berpuasa. Gitu ya, itu salah satu yang diajarkan oleh PFC. Selain bersyukur, beberapa kita sudah terbiasa dengan berdoa memuji menyembah Tuhan, juga berpuasa. Dapatkan kemenangan dengan puasa, doa pujian penyembahan gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita, tidak menjadi berkat. Sama-sama kita mengingat peringatan ini supaya kita tidak nanti terpisah daripada hadirat Tuhan gitu ya. Tetap bersemangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.